eh, materi presentasi hari ini ya. Jadi ini karena terkait juga dengan perkembangan dari dolar dan rupiah yang dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan tren yang cukup positif. Dan mungkin kita langsung ke slide pertama. Kemarin ya Bank Indonesia mengumumkan bahwa eh, untuk cadangan devisa Indonesia stabil di tidak hampir tidak berubah ya, di level 152 eh, miliar dolar ya, dan setelah sebelumnya itu sempat mengalami penurunan cukup signifikan, dan hal ini menunjukkan bahwa Indonesia kebutuhan untuk intervensi di sepanjang bulan Mei lalu itu cenderung minimum ya, karena dolarnya cenderung mengalami pelemahan moderat, dan sejak pertengahan ya menjelang akhir bulan Mei lalu memang di indeks dolar itu masih stabil di bawah level 100. Next. Dan ya pelemahan dolar itu memang masih dipengaruhi ya dari sisi perbaikan persepsi risiko market, global marketnya, dan mungkin juga ada sentimen negatif terhadap eh, perspektif negatif terhadap ekonomi di Amerika ya, yang terutama disebabkan oleh trade war yang dilakukan, yang kemungkinan bisa menyebabkan penurunan dari aktivitas konsumsi masyarakat Amerika Serikat, sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang akan mengalami perlambatan, dan juga dipengaruhi oleh adanya kekhawatiran ya akan defisit fiskal yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah ya, spending bills-nya yang akan melakukan pemangkasan pajak secara besar-besar. Next. Dan kalau kita lihat sendiri ya, untuk beberapa hal yang bisa berpengaruh terhadap cadangan devisa ya, komponennya itu adalah memang currency ya. Kalau saya melihat di bulan Juni ini kemungkinan kebutuhan untuk stabilisasi juga tidak terlalu besar ya, sehingga kita melihat akan potensi di cadangan devisa di bulan ini masih akan tetap stabil. Selain itu juga salah satu hal yang menopang cadangan devisa adalah perkembangan harga emas. Jadi harga emas sendiri mempengaruhi ya, yang sepanjang tahun 2025 ini meningkat, dan juga menopang untuk cadangan devisa tidak mengalami penurunan cukup signifikan. Dan kita lihat tren dolar ya di sepanjang bulan Juni ini masih cukup stabil. Mungkin kita baru melihat adanya risiko nanti di bulan Juli. Sehingga dengan ekspektasi rupiah stabil, kita ada beberapa sektor eh, di pasar saham kita ya. Mungkin yang akan terdampak positif adalah sektor consumer goods, dan yang menjadi andalan kita, topik kita itu adalah ICBP ya, karena akan berkurang kebutuhan uh, biaya impor bahan-bahan baku. Kemudian juga SIDO yang juga memiliki hampir struktur biaya yang mungkin mirip dengan ICBP, yang juga membutuhkan banyak falas untuk melakukan impor bahan-bahan baku. Selain itu, SIDO juga kemungkinan kita perkirakan eh, akan ada eh, kita expect bahwa masyarakat ya di cenderung akan mengkonsumsi produk-produk dari SIDO ini bertepatan dengan kondisi curah hujan yang sedang tinggi. Mungkin demikian sementara dari saya, kembali ke Glenda. Terima kasih.